ilmu, para hamba-hamba Allah yang mengharapkan cinta kasih, taufik hidayah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertepatan dengan malam ke-25 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Berarti kita sudah memasuki pertengahan kedua dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 5 hari pertama, tepatnya 4 hari pertama kita telah melewatinya, dan esok adalah tanggal yang ke-25. Maka sebagai bentuk tabarrukan dan tasyakuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji hadis arba'in, ada baiknya kita sedikit memahami tentang esensi daripada malam Lailatul Qadar sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Surat Al-Qadr ini adalah surat Al-Madaniyah karena Al-Qadr diturunkan di kota Madinah. Bahkan sebagian mufassirin menyampaikan bahwasanya surat Al-Qadr ini adalah surat pertama yang turun di Madinah. Sebagian para mufassirin menyampaikan bahwasanya Al-Qadr ini adalah surat pertama yang turun di kota Madinah. Jumlahnya 5 ayat, jumlah katanya 30, terdiri dari 30 kata dan terdiri dari 112 huruf. Ya, 5 ayat, 30 kata, 112 huruf yang ada dalam surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami di sini kalau dalam literatur bahasa Indonesia menunjukkan satu atau lebih dari satu. Lebih dari satu. Tetapi kita harus pahami bahwa ini bukan menunjukkan bahwa Tuhan kita menyatakan dirinya lebih dari satu. Tetapi lafaz inna di sini adalah bentuk penghormatan, bentuk apresiasi yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang ikut serta dalam proses turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, lalu diletakkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini suatu tempat yang berada di langit dunia ini. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah inilah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW sebagai mukjizat, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman di masa itu, dan berlangsung terus sampai datangnya hari kiamat nanti. Nah, sehingga kalimat kami di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekecil apapun peranan orang-orang di sekitar kita harus kita apresiasi. Jadi jangan sampai kerja suatu kelompok, kerja sama tapi diklaim sebagai hasil sendiri. Saya, ini hasil usaha saya. Ini adalah jasa saya. Saya, dan saya. Padahal di belakang itu semua ada orang-orang yang banyak peranannya dalam mensukseskan apa yang diusahakannya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat mampu menurunkan Al-Qur'an tanpa perantara siapapun. Tetapi Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Karena manusia hakikatnya adalah makhluk sosial, sehingga segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama, berjamaah akan terasa lebih ringan dan hasilnya lebih maksimal.
Nah, inna di sini, kami di sini, Allah sedang menunjukkan bahwasanya Allah mengapresiasi peranan malaikat. Di sini malaikat yang dimaksud adalah malaikat Jibril, karena beliaulah yang telah membawa Al-Qur'an ya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Allah tidak menggunakan lafaz anzalnal Qur'ana, tapi anzalnahu dhamir, menggunakan isim dhamir. Apa maksudnya ini? Seakan-akan Allah ingin menantang sampai di mana kemampuan kita dalam memahami hal-hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para mufassirin banyak mengartikan bahwa hu di sini adalah dhamir atau kata ganti sebagaimana atau kalimat yang menggantikan daripada posisi Al-Qur'an. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, dua kata, Lailatul Al-Qadar. Lailatul Al-Qadar, dua kata ya. Lailah secara penekanan makna lugawinya artinya malam. Saya tanya, kalau saya katakan malam, antum langsung paham nggak apa itu malam? Apa yang terbayang? Kalau saya bilang malam, langsung paham kan ya? Artinya tahu kondisi malam seperti apa ya? Dan tahu definisi malam meskipun tanpa dijelaskan kan? Malam. Malam. Nah, secara makna lugawi, malam ya malam. Lailatun itu maknanya malam. Tetapi para ulama sufi punya pandangan tersendiri. Ya. Lailah ini tidak mesti maknanya malam. Maka para ulama sufi lebih menggunakan kepada makna majazi, tidak makna hakiki. Karena makna hakiki malam, lailah itu maknanya adalah malam. Tapi makna majazinya, malam ini boleh dilihat di kamus Al-Munjid yang tebalnya 15 jilid itu. Ya. Al-Munjid itu mengartikan lailah itu bisa diartikan sebagai kerinduan, kemesraan, kehusyuan, kedamaian, ketenangan, keakraban, dan lain sebagainya. Bahkan bisa diartikan juga wanita. Lailah. Lailah Majnun. Lailah. Sehingga para ulama sufi ini tidak terlalu mementingkan lailah ini apakah malam atau siang. Malam atau siang, karena bagi mereka yang terpenting adalah bagaimanapun juga Lailatul Qadar itu makhluk. Betul tidak? Betul. Karena Lailatul Qadar itu makhluk, maka buat mereka para ulama yang bersih hatinya ini, mereka tidak terlalu memperdulikan Lailatul Qadar. Karena bagaimanapun juga Lailatul Qadar adalah makhluk sama dengan kita. Bahkan surga sekalipun. Surga itu makhluk sama dengan kita. Maka mereka tidak fokus kepada Lailatul Qadarnya, tapi mereka fokus kepada sang pemilik Lailatul Qadar. Fokus kepada pemilik Lailatul Qadar. Nah, kalau kita merujuk kepada makna majazi malam itu tadi, kehusyuan, kerinduan, kedamaian, keakraban, ketenangan. Hal-hal ini bisa terjadi malam, bisa terjadi siang kan? Kalau lailah merujuk kepada makna yang umumnya itu, makna majazinya itu, lailah ini bisa saja tidak bermakna malam. Yang namanya orang khusyuk, orang damai, hening, tenang, akrab, damai, ini bisa terjadi siang hari. Betul tidak? Tidak mesti malam. Nah inilah makanya para ulama-ulama kita, terutama mereka para ahli sufi, mereka fokuskan waktunya. Mereka tidak pernah memilih harus malam sehingga siangnya lalai. Tidak. Tetapi ashrul awakhir terutama, ya, bahkan 1 bulan Ramadan mereka jadikan siangnya ibadah, malamnya ibadah.
Terkadang kita terperangkap pada makna lugawi malam ini, sehingga banyak fokus yang kepada malam hari saja. Siangnya mungkin banyak lalainya. Bahkan sebagian dari kita terperangkap dengan bilangan ganjilnya. 21, 23, 25, 27, sehingga malam genapnya diabaikan. Ingat, Lailatul Qadar itu makhluk. Kalau Allah berkehendak jatuhnya malam genap, itu terserah Allah. Siapa yang mau mencegah kehendak Allah? Hah? Betul? Betul. Paling kita kecolek kan? Fokus malam ganjil, tahu turunnya malam genap. Buat kita yang terperangkap dengan waktunya, malam fokus ibadah, tahu turunnya siang. Bisa kayak terjadi? Kalau dengan kehendak Allah ya bisa. Lailatul Qadar kan makhluk, Allah yang punya. Ya, kalau Allah yang punya, ya terserah Allah dong. Nah, lalu bagaimana kita bersikap? Hendaknya kita tidak membeda-bedakan mana siang, mana malam. Kita maksimalkan ibadah kita. Karena sejatinya yang kita kejar itu seharusnya bukan Lailatul Qadarnya, tapi sang pemilik keridhaan, sang pemilik Lailatul Qadar. Apa artinya kita berada di malam Lailatul Qadar, tapi sang pemilik Lailatul Qadar tidak ridho kepada kita? Maka tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada kita. Apalagi kalau kita termasuk 4 golongan orang ini, yang meskipun dia ibadah di malam Lailatul Qadar, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Yang pertama adalah mereka yang kecanduan minuman keras, termasuk narkoba di dalamnya. Tidak dapat kemuliaan Lailatul Qadar walaupun dia ibadah. Yang kedua, orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, pada kondisi menyakiti ayah dan ibunya dengan perbuatan apapun. Yang ketiga, orang yang terhalang kemuliaan Lailatul Qadar adalah mereka yang memutus tali silaturahim. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, enggak maaf-maafan. Yang keempat, 2 orang yang bertikai, berseteru dan belum saling memaafkan satu dengan yang lainnya. 4 golongan orang ini terhalang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, saudaraku sekalian. Itu, ya. Nah, 4 orang ini ya yang sangat malang nasibnya, naudzubillah min dzalik, sangat malang nasibnya, sehingga malam semulia Lailatul Qadar ia tidak memperoleh kemuliaannya. Nah, jadi kita kembali kepada Lailatul Qadar. Sedangkan kata qadar ini ya, Lailah tadi malam ya. Sudut pandang bahasa, Lailah adalah malam. Tapi dalam sudut pandang lain, Lailah bisa diartikan kehusyuan, ketenangan, keakraban. Antum tahu Lailah Majnun kan? Tahu. Pernah baca kisahnya? Benar. Pernah dengar? Dalam kitab Uqalaul Majanin, Majnun ini yang bernama aslinya Qais bin Mu'az diletakkan pada posisi kedua orang yang sangat cerdas dan kepandaiannya melampaui batas rata-rata, tapi dianggap gila oleh orang di zamannya. Majnun, namanya Qais bin Mu'az al-Majnun. Kenapa? Jatuh cinta kepada Lailah. Jatuh cinta kepada Lailah, sehingga seluruh orang mengecamnya sebagai orang gila, gila dengan cintanya kepada Lailah. Tapi kalau dipahami lebih dalam, Lailah yang dimaksud Majnun ini bukan sekedar sebuah gambaran tentang cantiknya seorang wanita. Tapi Lailah di sini boleh dibilang Lailah ini adalah cahaya malam. Ya, sedangkan Majnun ini adalah sebatang lilin. Lailah adalah cahaya malam, Majnun adalah sebatang lilin. Bagaimana ketika cahaya malam berjumpa dengan sebatang lilin? Lailah itu adalah keindahan, sedangkan Majnun itu adalah kerinduan. Lailah adalah keindahan, Majnun adalah kerinduan. Seorang gila yang merindukan keindahan. Lailah bermakna keindahan. Lailah itu adalah tempat menabur cinta. Majnun adalah sang penyiram bibit yang indah untuk
wadah cinta tersebut. Laila itu yang memegang cawan cinta, sedangkan Majnun adalah seseorang yang berdiri mabuk kepayang karena cintanya. Betul, saya hanya mengutipnya saja dari Laila Majnun itu. Kita lihat Laila ini digambarkan begitu sangat luar biasa. Itu bukan hanya sekedar wanita, tapi Laila ini menggambarkan ketenangan, keindahan, keakraban. Bahkan ada syair yang disampaikan seseorang yang baru mengalami malam pertama setelah melaksanakan akad nikah. Ini syair pengantin baru. Ya Lailah tul, ya subhu qif. Ya Lailah tul, wahai malam, memanjanglah. Ya subh qif, wahai subuh, berhentilah. Wahai malam, memanjanglah. Pertanyaan saya, mungkinkah malam akan bertambah panjang? Tidak. Makanya salah satu penyair Indonesia mengatakan, kemesraan ini janganlah berlalu. Jadi yang dimaksud malam di sini bukan waktu malamnya, bukan gelapnya, tapi kemesraannya. Ya Allah, buatlah panjang kemesraan ini, jangan cepat berlalu. Ya. Jadi Lailah di sini yang dimaksud bukan berarti malamnya, tetapi kemesraannya. Bagaimana dua insan yang baru berpadu dalam ikatan suci akad nikah berjumpa dalam satu tempat yang begitu indah di sepanjang hidup mereka. Kita sedang memaknai, oh berarti Lailah ini berdasarkan sudut pandang ulama sufi ini tidak mesti diartikan sebagai malam, tapi kondisi, lebih kepada kondisi jiwa seseorang. Kondisi jiwa seseorang. Jadi kalau kondisinya enggak tenang, walaupun dia ada di malam hari, enggak akrab dengan Sang Maha Pencipta, enggak membuncah rasa cintanya kepada Sang Pencipta, walaupun itu malam waktunya, bahkan Lailatul Qadar sekalipun barangkali, mungkin dia enggak akan mendapat bagian itu semua. Ya Allah. Nah ini saudara sekalian ya. Al-Qadar sendiri maknanya 3 kalau di tafsir itu. Di tafsir Khazin ini saya baca ada 3. Yang pertama maknanya takdirul umur. Qadar artinya penetapan perkara. Malam penetapan perkara atau waktu penetapan perkara. Apa yang ditetapkan? Ajal, rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Malam ketetapan. Mana buktinya? Pada ayat yang keempat, ya Allah katakan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, kata-kata min kulli amr di situ membawa berbagai macam urusan. Yang kedua, al-qadar maknanya adalah kemuliaan. Tadi makna pertama adalah ketetapan. Makna kedua, kemuliaan. Kenapa? Lihat ayat ketiganya. Apa ayat ketiganya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam mana yang bisa bernilai ibadah selama lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya malam ini mulia banget. Yang ketiga, qadar maknanya sempit. Lo kok bisa? Lihat ayat keempatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Turun pada malam itu sejumlah malaikat, warruh dan malaikat Jibril. Karena saking banyaknya jumlah malaikat yang turun beserta pemimpinnya yaitu Jibril, maka bumi ini mendadak menjadi sempit, saudara sekalian. Lah kalau Jibril saja membentangkan sayapnya, bumi ini tertutup oleh sayapnya, lalu bagaimana kalau beliau turun bersama sejumlah malaikat? Maka sebagian ulama mengartikan qadar di sini sempit, Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa? Bumi menjadi sempit karena sejumlah malaikat turun dengan jumlah yang begitu banyak yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlahnya. Ain. Malaikat yang mana yang turun itu? Di tafsir dikatakan malaikat yang turun di sini kan tanazzalul malaikatu warruh. Turun sejumlah malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang dahulu pernah mempertanyakan eksistensi manusia yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ingat kisah di Al-Baqarah?
Bagaimana para malaikat mempertanyakan kenapa Adam yang dipilih jadi khalifah. Nah, akhirnya mereka turun ke bumi. Malaikat yang jumlahnya banyak ini turun ke bumi untuk apa? Mengklarifikasi ucapan mereka. Ternyata manusia kerjaannya bukan hanya menumpahkan darah, tapi buktinya banyak yang sujud, banyak yang baca Quran, banyak yang istighfar, banyak yang sedang duduk bersama membahas tentang ilmu halal dan haram, ilmu agama, mengaji bersama. Ternyata mereka salah selama ini. Mereka kira manusia kerjaannya hanya menumpahkan darah, tapi ternyata banyak yang beribadah di dunia ini. Maka para malaikat itu turun ke muka bumi mengucapkan salam dan ikut mengaminkan doa yang dipanjatkan pada malam hari itu. Bahkan malaikat itu ketika menjumpai manusia yang dalam kondisi lalai, malam Lailatul Qadar lalai, malaikat itu tidak mencelaknya, bahkan memohonkan ampunan buat orang tersebut. Orang-orang ngaji, iktikaf, dia istrikaf. Ngorok, kata malaikat, ya Allah, ampunilah hambamu yang malas ini, ya Allah. Diampunin. Bagian, bayangin, yang lalai kebagian istighfar malaikat itu, saudara. Nah, tentu jangan disamakan. Ya, yang lalai saja malam hari itu masih kebagian istighfar para malaikat itu. Bayangkan itu. Kecuali 4 orang tadi ya. Kecuali 4 orang tadi. Ini nggak bisa. Malaikat angkat tangan. Kasusnya terlalu berat. Nggak bisa. Tapi kalau sekedar lalai tertidur malam hari itu, di tengah orang terbangun beribadah, dia tertidur masih mendapatkan istighfarnya malaikat-malaikat itu. Inilah malaikat yang turun ke muka bumi mengklarifikasi pernyataan mereka yang salah tentang manusia. Waruh. Siapa nih ruh? Malaikat Jibril. Loh, emang malaikat Jibril bukan manusia? Kan tanazzalul malaikatu. Cukup dong. Kan malaikat Jibril itu termasuk malaikat. Kenapa disebutkan lagi? Kenapa nggak termasuk malaikat yang turun itu? Ini menandakan penyebutan malaikat Jibril dipisahkan dengan malaikat yang lainnya karena kedudukan dan kemuliaannya Jibril. Sehingga penyebutan namanya dipisah oleh Allah dari malaikat ini. Karena malaikat Jibril tidak pernah mempertanyakan kebijakan Allah. Kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyebutannya pun terpisah dengan malaikat yang pertama ini. Lihat. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Kedudukannya, kemuliaannya dibanding para malaikat ini sangat tinggi sekali. Maka penyebutannya dipisah. Kalau memang statusnya sama, warruh tidak akan Allah ucapkan. Cukup turunlah para malaikat, karena malaikat Jibril termasuk malaikat kan. Tapi karena kedudukannya, kemuliaannya, keagungannya, penyebutannya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun malam itu, saudara. Nah ini ya, dahsyatnya malam itu ya. Dahsyatnya malam Lailatul Qadar itu, bahkan kita tahu bahwa angka 1000 yang Allah firmankan dalam ayat yang ketiga, khairun min alfi syahr. Kita tahu bahwa itu adalah merupakan kualitas ibadah yang dipersembahkan seorang hamba soleh dari kalangan Bani Israel bernama Syam'un al-Ghazi. 1000 bulan siang hari berpuasa dan berjihad, malam hari qiyamul lail selama 1000 bulan. Mendengar ini, kisah ini, Nabi kita menangis, begitupun para sahabat. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah umatku umat yang pendek umurnya tapi paling banyak amalnya. Itu Nabi kita minta, ya Allah, jadikanlah umur umatku yang paling pendek tapi yang paling banyak amalnya. 1000 bulan belum tentu nyampe usia kita. 83 tahun 4 bulan belum tentu nyampe. Karena beliau sadar umur beliau hanya 63 tahun saja. Sehingga beliau minta, menangis kepada Allah, ya Rabb, jadikan umatku umat yang pendek umurnya tapi paling banyak amalnya. Maka doa kekasihnya ini diijabah spontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Jibril membawa wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi
Ini sebenarnya jawaban dari doa dan harapan Nabi kita. Lihat betapa Nabi kita menginginkan yang terbaik untuk kita. Beliau sadar betul umatnya ini umat yang paling pendek jatah umurnya. Maka perlu ada amaliyah-amaliyah yang sekali saja tapi bisa mengalahkan perbuatan amal seorang Syam'un Al-Ghazi sekalipun. Nah ini saudara. Nah sekarang di Muqaddimah ini, ya ini Muqaddimah ya. Ini kan malam 25. Saya harap kita tidak memilih waktunya. Jadi kan ini sisa terakhir menjelang Ramadan ini, kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita dalam memahami Lailatul Qadar ini. Jangan bedakan antara siang dengan malam. Jangan bedakan antara siang dengan malam. Walaupun siangnya kita puasa, ya walaupun siangnya kita puasa, kita beribadah, tapi jangan dibedakan. Karena boleh jadi kalau kita merujuk kepada pendapat para ahli sufi bahwa mereka tidak sedikit pun membedakan mana siang mana malam di Ashrul Awakhir ini, karena mereka tetap beribadah walaupun pada siang hari sebagaimana malam harinya. Ini saudara, ya. Kita fokus nih ya. Kita fokus, kita betul-betul ya, kita isi ini hari-hari terakhir ya untuk lebih semangat lagi ibadahnya. Meski kita nggak tahu kita berada di malam yang mulia itu ya, mudah-mudahan ya pas lempeng kita lagi ibadah saat itu. Amin. Nah ini harapan kita ya. Dan mari kita berusaha jadi hamba yang memang fokus kita ini masih seperti ini ya, pedagang kita. Kita ini ke Allah itu seperti pedagang. Kita tawarin barang, Allah beli. Kita punya barang, Allah beli, padahal barangnya dari Allah. Iya. Kita punya sholat kita jual ke Allah kan. Padahal yang bikin kita bisa sholat Allah. Ya Allah beli, walaupun barangnya dari Allah. Tapi barangnya dari Allah tanpa tahu dirinya kita minta dibayar sama Allah. Itu kita sekarang. Kita ibadah fokus Lailatul Qadar. Pengen dapat apa? Pengen dapat pahala yang lebih baik dari 1000 bulan kan? Jadi mental kita masih mental pedagang kepada Allah. Salahkah ini? Tidak salah. Tidak salah. Tapi ada satu mental lagi yang jauh lebih baik daripada mental pedagang, yaitu mental budak. Di hadapan Allah kita laksana budak. Budak itu seperti barang. Budak itu setengah manusia, setengah hewan. Budak itu bekerja keras tanpa digaji oleh majikannya. Budak itu nilainya sangat-sangat hina. Sangat hina kalau dia cacat. Seorang budak tidak peduli dia digaji atau tidak, yang penting majikannya senang. Kalau majikannya senang, pasti dia dikasih makan. Walaupun tanpa digaji. Hamba-hamba Allah, makanya hamba Allah disebutnya Abdullah. Abdun itu secara bahasa artinya apa? Budak. Kalau hamba itu udah halus banget itu. Abdun itu mana sebenarnya? Budak. Abdullah, budaknya Allah. Nah jadi mereka yang bermental budak itu kalau ibadah sama Allah nggak peduli mau dibalas pahala atau nggak peduli dapat surga atau neraka, tapi mereka lebih fokus untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah ini yang puasanya termasuk tergolong puasa yang khawas, khusus di antara yang khusus, yang bukan hanya berpuasa secara zahirnya saja, tapi batinnya pun berpuasa. Batinnya puasa. Inilah mereka ya, hamba-hamba Allah yang mengharapkan ridha Allah, ridha sang pemilik Lailatul Qadar, ridha sang pemilik surga, tanpa memperdulikan balasan apapun kecuali keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita perlu memahami ini ya, supaya mudah-mudahan ada peningkatan dalam ibadah kita. Walaupun mental pedagang ya sah-sah saja ya, sah-sah saja. Kita masih seperti seorang pedagang dan membuat Allah sebagai pembeli kita. Tetapi mental yang terbaik adalah seorang budak. Kita ini budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah ini 10 menit saja sebagai
stimulan ya untuk kita lebih bersemangat lagi beribadah di 5 atau 6 hari terakhir Ramadan ini. Tamu agung ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ya. Yang 11 bulan lalu kita mengharapkan kehadirannya, yang 2 bulan lalu kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan, akan berakhir dalam hitungan beberapa hari lagi ya. Bagaimanakah sikap seseorang jikalau akan berpisah dengan yang dia cintai? Kalau kita merasa tenang-tenang saja, tidak ada rasa khawatir, tidak rasa sedih dalam diri kita, berarti Ramadan belum masuk dalam jajaran sesuatu yang sangat kita cintai.